khasiatnya 5M. Tahu 5M apa? Apa itu, Kak? Menggigit, menyedot, Waduh. menggayat. Halo Textizen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Punker Tech Space, sharing information to Textizen. Nah, gimana nih kabarnya Textizen dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu berbahagia ya. Amin. Nah, gak terasa nih kita udah sampai di episode ke-8. Dari mulai awal kita mengenalkan Punker Tech Space, sekarang kayak ya ampun udah episode 8 gitu. Gak kerasa gitu ya, udah 8 episode gitu ya. Jadi pada podcast kita hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget nih, Cak nih. Kebetulan sebelumnya kita udah pernah berjumpa nih dengan narasumber kita di acara kita sebelumnya yang berhubungan dengan UMKM. Betul. Nah, acara apa itu ya, Cak ya? Sebelum kesana kita kenalan dulu nggak sih? Iya, kita belum berkenalan ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Eva dan rekan saya Erika. Kita akan menjadi podcaster pada podcast kita yang ke-8 pada hari ini. Oke. Nah, Balik lanjut lagi ke narasumber kita ya, Cak ya. Jadi, narasumber kita ini kita sebelumnya udah pernah berjumpa dalam acara kita yaitu Business Development Service. Mungkin bagi para Textizen pelalawan di luar sana tuh kalau mendengar kata UMKM pasti udah nggak asing lagi sama kedua sosok ini ya. Iya, Udah kita langsung aja kita sambut. Yaitu Kak Puput selaku UMKM peracik jamu dan juga Pak Mulyana selaku founder Rumah UMKM. Oke, halo Kak Puput, Pak Mulyana, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik semuanya. Iya. Teman-teman Textizen juga apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke. Selamat sore Textizen terhormat dan tersayang. Semoga hari ini dan hari-hari selanjutnya sehat dan walafiat ya. Tentunya jangan lupa ngunjuk jamu. Langsung to the point aja. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Mayang Putri Puji Lestari. Nah, disingkat jadi Puput di KTP Puji Lestari karena dulu saya tuh seminggu sekali itu suntik ya. Suntik tiap minggu sekali itu saya sakit gitu. Jadi bagaimana kita tidak sakit lagi? Nah, ini dia generasi peracik jamu tradisional. Jadi namanya sekarang panggilannya Puput, jamunya jamu jeng Puput, just gandos. Oke. Itu nama gerainya ya? Nama gerainya jamu jeng Puput just gandos itu homemade, tidak ada ya. Di mana itu? Di Jalan Mata Air, tepatnya di GSA Kerinci Timur. Oh, Kerinci Timur. Wah, deket ya. Iya. Bisa nih abis podcast ini kita mampir ya. Boleh banget. Pak Yana pun juga boleh. Sampai malam atau buka sampai sore. Sampai sore. Jadi kita memproduksi itu buka dari jam 9. Lalu produksi, pengambilan reseller-reseller, ngambil jamu dan berbagai konsumen lainnya datang ke rumah industri langsung. Tutupnya jam 5. Jam 5 sore. Berarti kita sebelum jam 5 Pak. Sebelum jam 5 ya. Iya. Jam 11 itu sudah komplit. Jamu itu di tempat pemasakan ya, tempat produksi itu sudah berjejer. Nanti boleh cicipin deh jamu apa aja. Ini kan baru sekedar testimoni sampel aja sedikit ya kan. Yang di rumah itu lebih komplit. Oke, mantap. Oke. Wah, berarti itu perkenalan dari Kak Puput. Ternyata udah banyak yang diceritain nih. Iya, Oke. Sebelum kita mengulik lebih jauh tentang perjamuan Kak Puput nih, kita ke Pak Mulyana dulu buat perkenalan. Silakan Ya, Pak. silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya lengkapnya nama Yana Mulyana, tapi kalau di UMKM banyak mengenal saya Kang Yana atau Pak Yana. Jadi Kang Yana kayaknya lebih familiar banget deh dengan panggilan saya. Dan saya adalah sebagai founder atau pendirinya dari Rumah UMKM Kabupaten Pelalawan. Wow, mantap.
Kangyana ya, orang Iya, Sunda ya Pak orang ya? Sunda Iya, bisa. sama. Sunda, sama Orang saya Sunda. juga orang Sunda, Oh iya, orang Sunda, salam kenal ya. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak Mulyana, terima kasih atas perkenalannya Pak. Terima kasih Oke. kembali. Taxtizen mungkin dari perkenalan tadi udah bisa nebak kali ya pada hari ini kita mau membahas apa gitu ya kan. Oke, jadi dengan narasumber kita pada hari ini kita akan membahas mengenai UMKM jamu yang dikelola oleh Kak Puput Iya. dan rumah UMKM yang dikelola oleh Pak Mulyana. Ya. Oke, mungkin sebelum kita mengulik lebih jauh tentang mereka, kita ke Kak Puput dulu Iya, kali ya. boleh. Oke, mungkin kita intermezzo dulu kali Iya, ya. iya. Nah, sini kan saya kalau kita ngomongin jamu nih, jamu kan secara nggak langsung tuh kita selalu obat buat kesehatan Betul. atau ramuan tradisional gitu. Iya, betul. Nah, mungkin Kak Puput bisa ceritain atau mungkin bisa mendefinisikan lebih jauh apa itu jamu menurut Kak Puput? Jamu itu adalah obat tradisional, Obat tradisional. warisan budaya dan diwariskan secara generasi ke generasi turun temurun ya kan. Itu terutama untuk menyehatkan gitu. Menyehatkan. Nah, tujuannya menyehatkan. Jadi jamu itu obat Obat. tradisional karena dari rimpang-rimpang, dari akar, dari daun dan dari biji-bijian. Itu diolah menjadi jamu dengan berbahan dasar alami, alam sekitar ya kan. Karena Indonesia banyak kearifan lokalnya. Rimpang-rimpang itu bagus banget. Jadi kita manfaatkan untuk jamu. Oh, jadi begitu ya definisinya ya. Iya, Kak? jamu. Nah, ini jangan salah nih Taxtizen ini definisinya langsung dari Lord Jamunya nih. Iya, jamu. Jadi dari peracik jamunya langsung gitu. Ini sebenarnya udah pertanyaan saya dari awal nih. Jadi Iya. jamu itu apakah obat tradisional? Jadi Obat ya, tradisional. jadi benar ya jamu Iya. itu obat tradisional ya. Definisinya obat tradisional. Iya, betul. Karena menyehatkan dan menyembuhkan penyakit. Mencegah dulu sebelum penyakitnya datang. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi benar kalau selama ini jamu itu memang obat tapi tradisional gitu ya, Iya. tanpa menggunakan, kalau misalnya kita ke apotik kan pasti dikasih obat kimia tuh. Iya, Nah, betul. ini tuh obat tradisional gitu. Nah, Kak Puput nih, Iya. tadi kan ngomongin jamu nih. Nah, kira-kira jamu tuh jenisnya ada apa aja sih? Jamu Kira-kira. jenis-jenis yang saya produksi. Mm-mm. Nah, ini perkenalkan jamu sapu jagat nih ya. Ini mengobatin masuk angin, mencegah masuk angin, Sapu antibody, jagat ya. ya, imunitas kita meningkat. Mana yang bersin, flu itu mau meriang ya, pastinya ya. Kena Sikat sapu aja. ya. Iya, sikat Sapu aja penyakit. dengan sapu aja. Sapu aja dengan racikan yang satu ini. Kita beri judul jamu sapu jagat. Nah, ini imunitas kita meningkat. Jadi tidak kembung, tidak meriang, tidak begah, tidak masuk angin dengan satu racikan di sini jamu sapu jagat. Oke, itu lebih ke jamu buat jaga kesehatan berarti Ya, ya. nah ini untuk imun. Nah, untuk imunitas. Sapu jagat untuk Ya, imun guys. kita juga ada ya, ini diet dan langsing. Itu diet dan langsing itu pilihan ya. Kalau seusia saya, emak-emak ini sukanya yang montok ya. Kalau terlalu kurus kemeretek. Ini nih bagus banget untuk yang obesitas atau mengontrol ya kan, BB berlebihan. Jadi tetap ideal dengan racikan diet langsing ala Jeng Puput dong. Ada lagi ya. banyak ini. Promil, iya. Nah, ini best seller banget. Ini testimoninya, ini sudah 212 ini pengkonsumsi jamu Promil dari 15 tahun, 10 tahun, 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun dan sebagainya, karena ini nih sangat dibutuhkan bagi pejuang garis 2. Ya alhamdulillah ya, tidak rekayasa dan tidak hoak. Mantap. Ini sudah terbukti di berbagai daerah pelosok pelelawan ini ya teman-teman. Udah Pejuang banyak garis ya. dua ya. Iya, pejuang Silakan. garis 2. Yang pejuang garis 2 jangan putus asa, di jamu Jeng Puput ready selalu. Nah, mau tahu? Ini untuk penutupannya ini. Nah, siklusnya ya, ini mau mbak-mbaknya, ibu-ibunya, kalau bapak-bapak enggak. Nah, ini lancar haid ya. Ini happy siklus. Siklusnya itu tidak menunda-nunda bulannya, dia datang on time ya. Jadi ada nih ibu-ibu yang menggunakan kontrasepsi KB ya kan,
dia 5 tahun 10 tahun nggak haid, 15 tahun nggak tahu 15 tahun nggak haid ya, di sini nih mengkonsumsi dan ikhtiar jamu lancar haid, alhamdulillah berhasil. Dijamu jos gandos dong, jamu jeng puput. Luar biasa. Ya, ini ada Yang juga ini? pegelinu. Pegelinu. Ini untuk sakit pinggang, pegel-pegel, encok gitu ya. Ini bagus untuk Pak Yana juga karena Pak Yana jam terbangnya sudah tinggi. Mungkin terlalu tinggi encok. Pegel-pegel ya Mbak. Pegel-pegel iya Pak. Ya betul sekali Pak. Ini bagus banget ini untuk kesehatan juga. Jadi semua jamu itu adalah obat tradisional. Nah, ini satu lagi ya. Ini strong. Produk strong. Ini racikan strong. Ini untuk pria dewasa yang tentunya mengalami ejakulasi dini, mani encer, lemah syahwat. Saya racik ini khasiatnya bagus banget untuk para pria dewasa. Para pria ya. Para pria dewasa Khusus ya. Khusus Nah, pria ya, dewasa ya. sebagian ini hanya sampelnya aja, cuman sedikit ya. Masih banyak lagi yang minat, bisa request karena jamunya request. Nah, aku punya ini ya Dek ya, M+. Ini paling best seller banget ini. Nah, ini untuk wanita khasiatnya 5M. Tahu 5M apa? Apa ini? Apa itu Kak? Menggigit, Menggigit. menyedot, Waduh. menggairahkan, dan Baru tiga Mbak. Baru tiga. Gimana? menggigit, ya, menjepit, menyedot, menggairahkan dan memuaskan ya. Kelimanya memuaskan. Nah ini saya M+ sebagai ya. owner ya, ini sudah direkomendasikan 10 tahun yang lalu. Jadi ini bagus banget karena konsumen saya 10 tahun suaminya nggak pulang, alias diambil pelakor ya kan. Cerita lucu ya, cerita lucu. Iya, iya. Ini alhamdulillah dengan racikan yang saya buat ini, pokoknya rumah tangga kembali utuh sempurna. Nah, inilah Magic ya, yang jamunya. ya ini jamunya kata penggemar ada magicnya. Insya Allah bisa berguna bagi kaum hawa, ibu-ibu. Pokoknya semuanya yang sudah berumah tangga wajib M+ wajib. Baik. Iya. Oke. Begitu ya, Dek. Ya itu kan dari perbedaan dari manfaat ya. Iya, manfaat. Itu yang membedakan itu apa Kak? Maksudnya kayak bahannya? Bahannya, ya atau beda. proses pengolahannya mungkin? Proses pengolahannya dan bahannya juga berbeda. Walaupun ini sepintas semuanya kuning ya, ini nih seperti kunyit aja semuanya, tapi tidak untuk di dalamnya. Jadi ada harga, ada kualitas. Kadang ini pembeli nih, sama-sama kuning kok dengan si A, si B, si C gitu. Kenapa punya jamu puput mahal gitu? Karena di dalam kandungan ini rempah ini kita royal gitu loh. Biar cepat supaya berkhasiat, kita tidak mengurang-urangin rempah. Jadi sangat dahsyat, ampuh pokoknya. Banget. Ampuh. Oke, jadi itu ya perbedaannya Kak. Nah Iya. Kak, ada nggak jamu buat menambah nafsu makan? Ada dong. Apa itu, Kak? Ada juga temulawak, bisa dimix dengan kencur dan beserta rimpang lainnya. Boleh ke rumah besok ya, kita kasih jamu apa? Nafsu makan ya? Iya, nafsu makan. Iya, nafsu makan. Oke, luar biasa sekali Kak Puput ya. Jadi biasanya nih kita kan kalau podcast itu cuma bawa narasumbernya aja ya kan. Nah, hari ini Kak Puput buat datang ke podcast kita sekalian bawa sampel produknya nih, Iya. teman-teman Textizen. Oke, jadi gitu ya Textizen, barusan dijelasin manfaatnya tuh apa aja. Nah, kalau boleh tahu Kak, sebenarnya ini sampelnya udah ada di pojok UMKM kita nggak Kak? Belum. Belum ya, oke. Jadi ternyata belum. Kakak kalau misalkan minat bisa loh Kak dipajang di pojok UMKM kan. Jadi bagi Textizen di rumah sekalian, jadi sebagai informasi nih, KPP Pratama Pangkalan Kerinci memiliki berbagai inovasi. Nah, salah satunya adalah pojok UMKM. Nah, pojok UMKM itu apa sih? Jadi pojok UMKM itu adalah sebuah corner di ruangan layanan kami di lantai 1 di mana di pojok tersebut menampilkan sampel-sampel produk UMKM dari Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Betul, bagi Textizen di sana nih yang juga sedang menginikan usahanya, punya UMKM nih, entah apapun itu produknya, bisa juga mendaftarkan produknya atau sampel produknya di KPP Pratama Pangkalan Kerinci, yaitu di pojok UMKM. Betul. Bisa dengan datang langsung, daftarkan diri, atau juga bisa tanya-tanya dulu nih via DM Instagram di @pajakpkl-kerinci. Gitu ya Textizen. Dan itu gratis loh, nggak Iya, ada gratis. biaya apapun.
betul. Ini juga semata-mata untuk Mengapresiasi gitu ya para UMKM di Kabupaten Palawan dan Kabupaten Siak. Keren Tuh. dong. untuk memajukan UMKM. UMKM, betul. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Oke, kita kan tadi udah berbincang sedikit nih sama Kak Puput. Nah, mungkin kita coba ngobrol dulu dengan Pak Mulyana ya, Pak ya. Nah, tadi sesuai sama perkenalannya, Bapak kan merupakan founder dari Rumah UMKM ya, Pak ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak, apa sih Pak Rumah UMKM itu dan apa sih Pak yang mendasari Bapak buat mendirikan Rumah UMKM? Oke, makasih Mbak Eva. Sama-sama, Pak. Jadi Rumah UMKM itu sebetulnya awalnya kami beberapa tahun yang lalu itu kumpulan UMKM mengisi acara buka takjil. Awal mulanya, jadi seluruh UMKM dikumpulkan menjadi dalam satu tempat untuk jualan takjil buka puasa. Nah, ketika itu kan pelaku UMKM ada yang dadakan, ada memang yang sudah merintis jauh hari sebelumnya. Nah, jadi coba kami himpun dalam sebuah grup, namanya dulu bukan Rumah UMKM, hanya pedagang kaki lima gitu aja. Nah, kemudian ketika itu ada satu perhatian khusus dari Kanwil Kumham, dari Kanwil Kumham, Kantor Wilayah Hukum dan HAM. Kita diundang sosialisasi dan kami itu tidak tahu sosialisasi apa dan pentingnya apa dengan Kanwil Kumham. Nah, kita di peserta yang ikut hadir itu, jadi dari yang ikut kuliner tadi. Nah, di situ ternyata ada informasi penting ini Techtizen yang kita sebagai pelaku UMKM itu juga tidak tahu. Kenapa sih ada Kanwil Kumham hubungannya dengan UMKM, Mbak? Ternyata ada perlindungan hukum yang semuanya juga belum tahu waktu itu. Terutama tentang hak cipta, hak paten dan merek. Itu sosialisasi awalnya. Nah, tentu dari 100 UMKM yang hari itu di acara itu kumpul, kan tidak semuanya memerlukan itu. Nah, dasarnya dari itulah makanya kami dibikin komunitas kecil, namanya Rumah UMKM. Nah, berdirinya itu di 2021 dan itu hanya anggotanya pertama yang terhimpun itu dari 100 itu hanya 25 orang. Termasuk saya. Termasuk Mbak. Saya Angkatan Puput. pertama. Anggota lama ini berarti ya. Anggota lamanya di Rumah UMKM gitu. Jadi itu awal mulanya, jadilah terbentuklah kayaknya kita harus punya satu kumpulan yang bisa berbagi informasi. Itu awal mulanya dari Rumah UMKM sendiri, Berarti Mbak. memang untuk apa ya, sharing informasi. Betul. Awalnya ya. Betul, sharing informasi dan jadi kami terinspirasi dari situ, makanya kita punya visinya bahwasannya UMKM itu untuk di Palawan juga menjadi maju dan inovatif. Betul. Semuanya dan kreativitasnya juga bisa berbagi di dalam Rumah UMKM itu. Oke. Dalam Rumah UMKM sendiri itu Pak, demi menunjang inovasinya, kreativitasnya para UMKM tuh kira-kira kegiatannya tuh ngapain aja untuk bisa menunjang itu semua gitu? Nah, kegiatan sebenarnya banyak, Mbak. Banyak. Jadi di dalam Rumah UMKM itu sendiri, melalui saya sebagai founder mempunyai ada 5, saya kelompokkan 5 nih. 5 itu satu pendataan. Betul. Pendataan itu saya lakukan, ini siapa-siapa saja yang UMKM-nya yang bisa kita masukkan ke Rumah UMKM. Yang keduanya kita melakukan edukasi. Edukasi itu sebatas yang kita punya, sumber daya manusia yang kita punya tentang misalnya produk ini gimana sih yang supaya higienis kemasannya, yang boleh dipakai, yang tidak, kemudian masa kadaluarsanya yang aman, itu di situ. Yang ketiganya ada pembinaan. Nah, terkait pembinaan, kita juga di UMKM kan juga punya mitra selain dari pemerintahan atau juga dari pihak-pihak lain yang konsen memperhatikan UMKM. Nah, pembinaan yang dimaksud seperti apa sih gitu? Misalnya dari dinas ada pentingnya perizinan, pentingnya ada perpajakan, pentingnya ada halal dan yang lain-lainnya, dan semuanya itu menjadi kebutuhan pokok jadi pelaku UMKM ke depan. Nah, pembinaan sudah ada, kemudian juga promosi. Nah, promosi ya dari marketingnya jadi Rumah UMKM memang bukan secara online sebetulnya belum, tetapi promosi yang saya maksudkan itu kan kita punya
pendamping tadi tuh, kemitraan misalnya dari dinas yang lain, kita hanya menyampaikan kalau mau seperti ini misalnya dari KPP menyediakan pojok UMKM ya. Nah, jadi dari rumah UMKM berarti kan kita udah ada komunikasi dengan pihak-pihak yang konsen ke UMKM. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, kita evaluasi. Ada evaluasinya. Evaluasi itu terkait misalnya kekurangannya di mana sih produknya supaya lebih menarik, kemudian juga mana sih UMKM yang benar-benar aktif gitu, yang kemudian juga mana sih UMKM itu yang menurut kita kalau ketika dipakai oleh pemerintah dibutuhkan, yang bisa masuk mengisi itu, karena juga menjadi bagian pengisi event-event di pemerintah sendiri. Gitu. Termasuk BDS kemarin ya Pak? BDS ya, alhamdulillah. Salah satunya di BDS itu ya. Jadi pesertanya sebagian besar itu dari rumah UMKM yang tergabung di dalam rumah UMKM. Jadi banyak kegiatannya, banyak sekali. Kalau boleh tahu Pak, untuk saat ini nih anggota rumah UMKM udah mencapai berapa nih Pak? Nah, dari 25 awalnya sekarang sudah 175. Ya, dan peningkatan signifikannya sih di periode akhir tahun ini dari bulan 9, karena mungkin kita kan dari rumah UMKM sendiri kan menghimpunnya bukan dengan media sosial. Dia tidak jadi dari mulut ke mulut nih. Ini pertanyaan yang paling sering orang gabung ke rumah UMKM itu begini. Kenapa sih orang ini sering ikut event? Gitu kayak Jeng Puput. Kenapa? Jadi orang kan penasaran nih, kenapa sih ikut? Kok sering ini orang ini selalu ada acara apapun, mereka selalu hadir. Jadi mereka itu di situ. Dari mana informasinya gitu. Jadi mereka mencari dan ketemu di rumah UMKM. Jadi sering japri, Pak, tolong bisa nggak dimasukkan seperti itu? Itu sebenarnya gitu kan lumayan. Jadi sekarang ada 175 yang aktif, pelaku UMKM yang aktif. Itu dari Kabupaten Pelalawan aja atau dari kabupaten manapun juga Pak? Itu hanya Pelalawan saja. Pelalawan sebanyak itu. Iya, sebanyak itu. Itu yang sangat aktif di rumah UMKM. Gitu. Nah, untuk saat ini Pak, ini kan saya mikirnya nih rumah UMKM ini udah termasuk yang maju gitu ya. Iya. Nah, kira-kira Pak ada cabangnya nggak di kota lain atau cuma di Pelalawan aja di sana? Jadi insya Allah mudah-mudahan gini, mungkin kalaupun cabang jadinya namanya rumah UMKM Riau. Insya Allah mudah-mudahan cita-citanya begini, kita konsen ngurus di Pelalawan dulu aja deh, karena kan di Pelalawan juga masih banyak hal-hal yang harus kita perbaiki di UMKM. Memang dari rumah UMKM juga kan komunikasi ke tingkat provinsi dan nasional juga ada nih, termasuk salah satunya ada program ekonomi ekspor coaching program. Dan ekspor coaching program itu yang mengadakan dari kementerian langsung. Nah, jadi teman-teman dari provinsi pengen sih ngikutin jejaknya kayak rumah UMKM Pelalawan itu bagaimana, kayak begitu. Nah, seperti itu. Berarti ini sebenarnya kira-kira menurut Bapak nih, rumah UMKM ini punya pesaing nggak? Dia menjadi kayak aduh kalah nih. Sebetulnya kita bukan menganggap suatu pesaing ya, karena di rumah UMKM sendiri justru kami itu saling mensupport. Saling sharing gitu. Contoh misalkan dari rumah UMKM sendiri kan ada juga komunitas-komunitas lain gitu. Nah, di dalamnya itu dan itu tadi. Nah, jadi teman-teman UMKM itu jadi saling berpacu. Apa ya, di trigger gitu ya. kayak itu. Contoh misalnya, nah dulu batik di Pelalawan sendiri itu kan hanya beberapa batik nih. Nah, salah satu batik yang menonjol. Nah, kemudian dengan adanya yang katakanlah tadi dianggapnya sebagai saingan dalam tanda kutip ya, saingannya juga sehat. Jadi mereka makin berkreatif. Lebih kayak aduh harus bagus sama gitu. Lebih menarik sama dengan jamu. Saya nggak mungkin dong main tunggal, harus ada kompetensi bersemangat. Jadi itu sebetulnya bukan hal yang buruk ya, berarti kan kita kompetensinya ibaratnya secara positif. Jadi yang mana yang itu kan kembali lagi kepada konsumen gitu kan. Berinovatif sana sini gitu ya. Terpacu kita bersaing secara sehat gitu kan. Dan kalau misalnya ada event mengisi itu, contoh batik nih, ini asal mulanya saya pakai batik loso, ini asli dari Pelalawan. Coba ditunjukkan. Ini batik loso dibuatan lokal Pelalawan. Dan awal mulanya juga mereka hanya biasa saja, modelnya hanya monoton warnanya, dan sekarang
kan yang ini udah Bagus juga udah mulai gradasinya. sangat bagus, dan ini Gradasi. juga sudah mengikuti event tingkat nasional di acara Jakarta Muslimah Fashion beberapa bulan yang lalu, dan kemarin untuk lomba berkain. Nah, itu produk-produk dari teman-teman UMKM Pelalawan. Luar biasa ya Kak ya. Berarti memang rumah UMKM ini apa ya, cocok Sangat lah, bermanfaat sangat gitu bermanfaat. bagi para UMKM di Pelalawan ini. Alhamdulillah. Ya. Ya. Oke. Nah ini Pak, Bapak sebagai founder nih, sebagai pembina rumah UMKM gitu ya. Iya. Kenapa harus rumah UMKM? Kenapa harus rumah UMKM? Iya. Oke. Jadi yang uniknya di rumah UMKM itu tergabung dari 10 organisasi UMKM yang ada di Pelalawan. Tergabung dari 10 Hmm. organisasi. Jadi tergabung dari 10 UMKM besar. Oh. Jadi itu tadi kan, makanya bukan sebagai saingan, justru malah kita bermitra dengan UMKM lain. Nah, ketentuannya kan ada nih, di UMKM yang lain itu harus ada persyaratannya. Nah, dari rumah UMKM itu sendiri, makanya gimana, teman-teman alami saja sih pengen gabung di rumah UMKM itu. Dan yang keduanya, kegiatan kita juga hampir aktif. Yang ketiganya juga setiap ada informasi yang berhubungan dengan di rumah UMKM pasti saya sampaikan ke teman-teman anggotanya tentunya. Bahkan mohon maaf nih, di rumah UMKM kalau ada satu event kegiatan begitu di share di grup itu sering banyak yang nggak kebagian. Karena kuotanya habis kuota. Dan saya tidak antusias. saking antusiasnya, dan kami juga tidak memilah-milah nih orang ini pendapat harus yang gimana, lebih cenderung kepada siapa yang lebih aktif, itulah yang mendapatkan tempat begitu. Oke, Pak Mulyana ya? Iya. Ya, Mulyana. Salah. Oke, tadi kan Bapak menyebutkan kenapa harus rumah UMKM. Tadi juga di awal udah dijelasin terkait dengan edukasi, pemberian edukasi kepada UMKM. Nah, itu edukasi yang seperti apa aja, Pak? Iya. Bisa dijelasin kembali? Jadi UMKM itu ternyata untuk naik kelas itu yang pertama Naik itu kelas, harus naik kelas, harus naik kelas. Harus Jadi naik kelas. jadi naik kelas. Yang menjadi syarat utama itu legalitas. Legalitas. Iya. Nah. Jadi gimana kita mau membranding suatu produk kalau kita legalitasnya tidak jelas. Makanya mulai dari rumah UMKM sendiri, dari yang tergabung di dalam komunitas, kita dampingi untuk legalitasnya. Apa aja sih legalitasnya yang kami dampingi? Pertama mungkin perizinan dari NIB-nya. Perizinan Ya, usaha NIB itu wajib. Salah satu kebutuhan wajib dalam pelaku usaha adalah NIB. Kemudian kalau produknya kayak makanan dan minuman, setidak-tidaknya itu ada namanya IPRT, dengan syarat-syaratnya kan ada nih, kayak punya Mbak Puput kan tidak lebih dari 7 hari tidak diwajibkan. Nah, tapi kalau dia lebih dari 7 hari itu sudah wajib mengurus. Selain itu juga halal. Nah, Halal, kita kan dari rumah UMKM juga bekerja sama dengan pendamping halal. Kita dorong seluruh pelaku UMKM yang tergabung di dalam grup itu untuk mengurus halalnya. Fasilitasnya kan gratis. Nah, tinggal kemauan dari teman-teman. Nah, kalau BPOM saya rasa mungkin belum terlalu penting ya, karena juga kita kan mainnya lokal. Terus yang selalu saya ingatkan dengan teman-teman nih pelaku usaha, kenapa harus punya NPWP dan aktif di NPWP begitu. Oke, berarti Bapak juga aware terkait edukasi perpajakan ya. Iya. Itu keren banget sih, Pak. Luar biasa ya Pak. Oh ya, sebagai informasi ya buat Textizen juga. Jadi kita ada aturan baru nih. Betul. Kita ada aturan baru sesuai berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan dan Peraturan Pemerintah, bagi wajib pajak atau NPWP yang mempunyai omset atau peredaran bruto dalam 1 tahun tuh nggak sampai 500 juta itu bebas dari pajak. Ini untuk UMKM ya? UMKM. Kalau misal omset kalian nih kotornya nggak sampai 500 juta selama 1 tahun tuh nggak bayar pajak. Tapi tetap harus diingat, kalian tetap wajib melaporkan SPT tahunan. Gitu. Berarti sepertinya saya ya kan, udah ini dengan aktif semalam ya Pak ya. Tetap harus diaktifkan. Gitu. Dan mungkin saya tambahkan Mbak ya, kenapa ngurus pajak. Jadi kalau bicara UMKM mau naik kelas itu kan ada beberapa hal nih. Satu, misalnya ketika kita promosi produk,
dengan perusahaan-perusahaan yang dia PKP ya, usaha kena pajak. Itu produk UMKM-nya harus melampirkan NPWP. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi syarat mutlak nih NPWP ketika kita mau upgrade dari UMKM itu butuh permodalan. Salah satu permodalan itu kan yang dibutuhkan NPWP. Nah, makanya selalu di teman-teman UMKM selalu saya ingatkan untuk selalu aktif untuk mengurus pajak. Dan kan menjadi hal yang menakutkan ya, momok menakutkan. Jadi kenapa sih ngurus pajak, jangan-jangan mau kena pajak. Jadi berdasarkan Nah, jadi bahkan teman-teman dari UMKM sendiri kan sudah diberi kemudahan untuk menaikkan legalitasnya menjadi perseroan terbatas, perorangan ya. Jadi perorangan. Jadi hanya butuh membayar ke negara Rp50.000 dan itu tadi syaratnya hanya harus ada NPWP. Harus ada NPWP dan itu aktif. Nah, hanya dengan 50.000 dan benar 500 juta ke bawah memang nggak kena pajak. Jadi jangan takutlah dengan namanya pajak. Iya, betul. Terus tuh harus semakin digali biar kita tahu kewajiban kita gitu, Pak ya. Oke, dari tadi kan kita udah ke Pak Mulyana nih. Ya. Sekarang kita balik lagi ke Kak Puput nih. Oke, Kak Puput tadi kan udah dijelasin nih sama Pak Mulyana nih. Betul. Bagaimana apa aja sih manfaatnya ke rumah gabung di rumah UMKM gitu. Nah, tadi kan Kak Puput merasakan nggak ada manfaat itu gitu? Merasakan dong. Bahkan saya saking udah banyak yang antusias di dalam rumah UMKM itu, kadang saya nggak kebagian tempat nih ya kan, sejati aja langsung sama beliau. Jadi rumah UMKM ini sangat bermanfaat. Kenapa? Kita bisa tahu informasi dari luar bahwasanya di sana ada event ini untuk mengunggulkan produk kita juga itu. Iya. Jadi kita nggak bisa aku udah terkenal kok, ngapain aku mesti bergabung di rumah UMKM. Ngapain kan, pelanggan aku nyari sendiri. Itu kita tidak boleh seperti itu, karena kan kita juga butuh relasi atau wadah yang mengayomin kita. Di dalam itu kan banyak sumber informasi masuk. Jadi sangat bermanfaat banget. Kalau menurut saya ya, saya pribadi ini dari hati sangat bermanfaat ya. Sangat tulus ini berarti. Jadi benar ya ternyata ya rumah UMKM ini sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat. Nah, mungkin balik lagi nih ke Pak Mulyana nih. Ada nggak sih Pak syarat gitu buat bergabung menjadi anggota rumah UMKM? Kayak misal harus dengan prospek tertentu yang bagus ke depannya, atau mungkin ada biaya pendaftarannya mungkin ya, atau ada iuran atau bagaimana Pak? Ada nggak Pak syarat atau hal-hal seperti itu Pak? Syaratnya cuma sederhana aja sebetulnya. Dia niat dan dia dia memiliki usaha yang dikategorikan UMKM. Nah, kalau sejauh ini sih saya juga tidak pernah meminta iuran bulanan, tidak pernah ada persyaratan harus misalnya ada acara nih, ada event kita kutip biaya, dan saya selalu memberikan informasi dan tentang kegiatan apapun gratis ya. Bahkan dapat ini snack. Dapat ini ya, uang saku malah. Snack, ilmu itulah. Iya betul. Sangat istimewa. Sangat dan itulah yang bisa saya lakukan di rumah UMKM. Oke, berarti memang sangat-sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Oke, Ibu kan udah gabung nih ke rumah UMKM, udah tahu dong kalau banyak lini usaha yang tergabung di situ gitu. Betul. Nah, Ibu tadi jamunya dari tahun berapa? 2013. Itu ya 2013 waktu saya umur 28. Dari sekian banyak usaha nih, kenapa memilih jamu? Ada sejarahnya nggak di balik ini situ? Kan saya keturunan. Ibu saya ya, ini dari generasi ke generasi. Tadi seperti judul jamu tadi ya, itu warisan dari leluhur juga gitu kan. Jadi ibu saya di sini jual jamu gendong. Kurang lebih di sini 30 tahun. Pertama di Kerinci itu 93, jalan itu masih jalan 1 gitu ya. Jadi alhamdulillah para ibu-ibu atau yang sudah sepuh yang ada di Pelalawan ini itu banyak mengenal ibu saya gitu kan. Jadi dari beliaulah kita meneruskan gitu. Berarti meneruskan. Ini patut diteruskan karena ini sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan, karena kita bagus banget
beralih ke yang herbal, tinggalkan yang kimia. Gitu. Jadi Bagus sekali ya. iya bagus sekali. Berarti memang warisan Dari iya, keluarga ya, turun-temurun ya Kak ya. Nah Kak, kalau boleh tahu nih Kak, minat masyarakat Palawan nih atau daerah sekitarnya gitu terhadap jamu itu bagaimana Kak? Minatnya pertama saya merintis juga nggak ada yang minat gitu. Kalau dari ibu kakak juga dulu Kan jamu gendong. Jamu gendong kan langsung diseduh di tempatnya ya. Jadi mereka lebih suka yang seperti itu. Jadi karena saya packagingnya seperti ini kan mungkin mau beli itu berat ya. Pertama belum tahu khasiat, setelah tahu khasiat, jadi reseller. Itu ya, reseller saya itu kurang lebih 15 orang. Itu di Langgam, di Pekanbaru, di Segati, Langkan, mana lagi ya Pak ya? Teluk Meranti, terus Bunut, Gondai, pokoknya Jauh-jauh ya? Iya Pak. Nah itulah dari viralnya jamu. Karena yang menaikkan penjualan itu bukan kita harus bertupang dagu, seumpama saya ini ikut Bapak nih UMKM ya, saya harus Pak tolonglah saya kasih ini gimana ya Pak ini, itu harus usaha kita sendiri gitu. Iya beraktivitas sendiri. Cuman sekedar sharing boleh lah sama Bapak Mulyana gitu kan. Sekedar sharing untuk naik kelas juga gitu kan. Kalau buat jamunya sulit nggak Bu? Memakan waktu cukup lama. Berapa lama? Kalau lamanya pertama pengupasan, kan, cuci, potong-potong, lalu kita pakai blend. Kenapa saya sebenarnya juga bisa sih pakai mesin yang besar, cuman kalau menurut saya itu kurang higienis soalnya udah banyak yang bau karat di dalamnya itu dia kan pakai mesin. Tapi kalau blender itu kan siap cuci, tunggingkan dia udah kering besok itu lagi. Nggak apa-apa saya stay blender itu ada 4 bits gitu kan, blender semuanya gitu. Berarti ya tergolong gimana ya, nggak susah ya? Enggak, cuman memakan waktu. Memakan waktu aja. Oke. Nah mungkin Kak, dengan minat yang tadi Kakak sebutkan ya, kan katanya dulu orang-orang tuh masih kurang minatnya ya. Iya betul. Nah terus dengan biaya yang Kakak keluarkan dan dengan effort yang Kakak lakukan juga gitu, itu sepadan nggak Kak usaha Kakak ini menurut Kakak gitu? Menurut saya yang namanya merintis itu pasti sakit. Sangat effort banget, sangat. Itu saya mesti berTikTok dulu. Nah, iya, kita berTikTok, memperagakan. Jadi kita iklannya itu agak 18 tahun ke atas ya kan, yang dewasa. Baru tertarik. Nah, baru tertarik, baru konsumsi, baru merasakan khasiatnya dan baru habis itu lanjut langganan. Sampai sekarang 10 tahun. Pokoknya alhamdulillah udah seviral ini gitu kan. Oke, berarti memang ya sepadan lah ya dengan Ifat. Mungkin dulu masih susah karena baru merintis, sekarang kan udah kenal jadi tapi kayak kita gitu. tidak boleh ini setelah sudah viral itu harus vakum, harus aktif, hiperaktif lagi kita menjual ini juga harus aktif. Harus Iklan, berinovasi lagi berinovasi dalam segi iklan maupun pemasaran. Oke. Baik, kita ke Kak Puput lagi. Jamunya nih, saya lihat kan sekarang ini cair nih yang ada di hadapan mata saya betul, nih. Ada nggak jamu versi serbuknya gitu? Insya Allah next udah bakal ada dibuat ya? planning selanjutnya. Oke, mantap lah. Karena ini udah banyak yang dari Kalimantan, dari Jawa itu udah banyak yang japri, bahkan Papua sekaligus gitu. Karena mereka kan ngikutin perkembangan kita itu di halaman Facebook ya, jadi antusias banget. Insya Allah next bakal ada serbuknya. Sudah ada planning. Kalau ini expirednya berapa lama? Expirednya kita boleh di save di kulkas ya, kira-kira seminggu, paling nggak nyampe seminggu. Ini kan kita konsumsi hari ini juga boleh habis ini. Gitu loh. Nah kalau yang 600 ml itu bisa 2 atau 3 hari. Bagusnya save kulkas aja sih, lebih aman gitu kan. Setelah diminum boleh save kulkas. Oke, gitu ya. Nah ini kan tergolong cepat ya expirednya ya. Jadi betul. tadi disebutkan kalau distributor itu ada 15 ya. Iya betul. Nah itu berarti pengirimannya bagaimana Kak? Mereka jemput. Begitu jemput kan langsung nyampe ke rumah nih, langsung dikasihkan sama pembeli. Mereka nggak menumpuk di rumah. Oh begitu. Sudah ada yang beli masing-masing, tinggal list setor ke saya gitu. Iya. Jadi itulah enaknya kita main reseller. Jadi kita kalau kita
taruh nih di toko gitu kan, ya pasti nunggu kapan habisnya gitu. Kalau reseller gitu kan harus garcep juga nih iklannya di medsos kan. Jadi dari akarnya itu dari saya, iklan saya, bagaimana saya menyampaikan kepada khalayak Facebook, bagaimana saya berinovasi ya melalui TikTok lah, apa bertiktok atau segala macam itu. Yang jelas akarnya di ownernya. Jadi mereka tertarik pesan sama mbak-mbak reseller gitu. Bapak udah pernah nyoba jamunya Kak Puput belum, Pak? Sudah. Pernah, malahan saya lagi sakit itu. Dianterin adanya Mbak Puput. Mbak, saya lagi pegang ini, memang luar biasa. Dianterin sampai nyari Sherlocknya dia, memang luar biasa. Sembuh, Pak. Alhamdulillah, karena kan jadi gini, kalau namanya jamu itu kan bukan sifatnya kimia ya, jadi perlu proses, tapi kan lebih aman. Apalagi yang punya penyakit misalnya kan di obat kimia ada apa istilahnya ya, yang larangan itu. Ya, kalau ini betul. kan tidak ada pantangan ya, jadi Ini bagus lebih banget. Ini bersifat analgesik gitu, antioksidan, antibiotik di jamu inilah gitu kan. Jadi kita bagusnya tuh mulai kapan kita harus minum jamu? Jangan nunggu sakit, kalau saya bilang gitu. jangan nunggu sakit baru minum. Pencegahan lebih penting. Iya betul, mencegah lebih penting daripada mengobatin. Minum jamu itu nggak berbahaya loh ya. Iya. Juga tidak ada efek samping. Setelah kita imbangi dengan minum air putih juga gitu kan. Jadi jamu ini memang udah warisan budaya gitu, warisan kita gitu. Patut dilestarikan. Oke. Saya jadi penasaran nih gimana rasanya. Silahkan, ini kebetulan saya hari ini bawa banyak ini ya. Banyak ini untuk adik-adik semuanya. Hari ini kita minum jamu sapu jagat aja. Kita minum bareng gimana, Bu? Kita untuk sapu menjaga jagat imunitas ya, Ini sapu jagat. ya, ini basicnya untuk imunitas kita. Jadi lebih terjaga, apalagi musim seperti ini kita nggak tahu, kadang panas kadang hujan. Nah ini bagus banget jamu sapu jagat. Oke, mungkin kita bisa coba dulu kali ya Iya, sekarang coba ya. dulu. Boleh Ya. boleh. Mari Pak Mulyana. yang cocok untuk saya yang mana nih, Mbak? Sapu lidi, sapu jaga juga. Kita kasih aja Pak Mulyana strong ya, karena kan Pak Mulyana Spesial nih kayaknya. karena Pak Mulyana hari ini baru pulang dari Dari Jakarta ya. jam terbangnya tinggi. Di Jakarta Ini ya, ngurus Pak, ya. ragam juga. Ini kayaknya nanti bakal jadi testimoni nih nanti. Iya. Iya, betul. Mana sih? Silakan saya silakan pulang. Pak. Yang mana nih yang buat kami nih anak-anak muda ya kan? Mana Anak yang muda Sapu ini jagat yang ada ini ya? pilihan diet M plus. diet langsing. M plus jangan dong, M plus. Jadi buat itu ya tadi 5M Itu Yang 5M bikin tadi. cedut-cedut nanti. Yang 5M tadi ya, Mbak ya? Ya. Ini boleh ini. Ini boleh langsing, buat langsing. Jangan. Jangan, udah langsing. Udah langsung aja. Sapu jagat aja. Sapu jagat aja. Ada pegelinun tadi nampaknya, Nah, Mbak. ini sini, Dek. Sebentar. Ya, oke. 5M. Oh, ini dia 5M. Udah punya anak. Spesial tuh hostnya. Oh, iya ya betul. Boleh lah nanti diambil satu. Oke, jadi kita coba dulu jamunya Kak Puput ya Kak. Iya, monggo. Coba yang silakan. sapu jagat. Kalau Iya, Pak Mulyana apa yang nih? mau Ini yang langsung istimewa nih, yang strong banget Yang kayaknya. ya kebetulan Pak Mulyana baru turun dari pesawat nih. Butuh tenaga. Tenaga ekstra ya. Ini dikocok dulu atau Nggak sari-sarinya usah. aja? Oh ya dikocok dulu. Dikocok dulu. Patinya itu harus diminum. Oh gitu. Itu kan khasiatnya di situ Di bawah, makanya rempahnya. harus nyampur ya, Iya. jangan ada endapan. Jangan Wah, bulan saya lagi puasa lagi. puasa ya. Oh, nanti buat oleh-oleh aja. Nanti siap. Saya belum minum aja udah strong nih, Mbak. ada nanti Deg-degan saya. nanti sisanya pakai langsung. Ini ada diet pelangsing, juga atur pola makan dong kalau mau terbukti jos, pola makan dan olahraga. Kalau konsumsi ini makannya Doang. betul, saat kabar sih. ya podo sama wae, aja. sami mawon. Ini obat strong ya, nggak bikin overdosis ya. Tidak Nanti bikin. overdosis pula katanya kan. Iya, nanti kebanyakan. bapaknya naik motor itu. Oke deh, mari kita coba dulu Iya, ya. iya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Enak. Rempahnya terasa? Ih, langsung habis. Langsung Doyan nih, doyan nih apa? lama-lama nih. Lagi Pak Mulyana. Ini aman nih sekali minum satu botol gini. Aman. Dia nggak bikin enak. Biasanya kan kalau jamu itu kalau habis minum jamu kan harus diiringi jahe Dengan atau jahe. apa Ada ya. tuh Pak jahenya stay juga. Kalau mau bapaknya.
Udah. Ini Baik, boleh langsung Pak, aja kayak gitu. boleh dicampur madu, boleh Boleh juga ya? dicampur telur punya Pak Yana. Kalau punya adik madu aja juga boleh. Dimaduin gitu. Dimaduin. Kalau punya Pak Yana telur boleh, telur kampung, telur bebek, bagus. Jadi rasanya nggak terlalu strong ya, jadi masih bisa diminum banyak gitu, Iya. enak gitu. Berarti Jadi rasanya nggak strong, khasiatnya Jadi yang kalau kita mau taruh Khasiatnya strong. di pojok sana, cuman ininya aja dong, ininya aja. Soalnya kita nggak tahan lama ya. Iya, Kan? nggak tahan lama juga Iya, ya. iya juga ya. Atau serbuknya mungkin kalau Serbuknya udah ada nanti. serbuknya. Berarti harus inovasi cepet deh, langsung esen. Iya iya. Baru pulang dari sini siapin Semangat. untuk serbuknya. Nah itu Semangat tadi kita kan. ya. Oke, Textizen gimana nih? Kalian penasaran nggak gimana rasanya jamu jeng puput ini ya? Oke, mungkin bisa kasih tahu nggak Kak gimana cara pesannya biar Textizen di sana tuh tahu dan bisa langsung ngubungin Kakak Iya. gitu kalau emang Untuk pengen Textizen nyobain. semuanya pelelawan bisa lihat di beranda halaman Jamu Jeng Puput, nama FB-nya Di Facebook Puput ya? Kajani, Mm-mm. IG-nya juga Puput Kajani Jamu Jos Gandos. Oke. Ya, Just gandos. ya Jos Gandos. boleh pesan inbox Japri. Di situ tertera nanti nomor WA dan alamat lengkap. Oke. Baik. Oke, itu tadi dari Kak Puput, dari Pak Mulyana mungkin Pak ada yang mau disampaikan sebagai founder rumah UMKM gitu ke para UMKM di sana yang belum bergabung gitu Pak. Yang belum bergabung di rumah UMKM ya. Betul. Baik. Nah. Silakan. Teman-teman Textizen mohon maaf. Jadi kita sebagai UMKM itu kita flashback ke belakang bahwasanya di zamannya Covid itu yang paling bertahan itu adalah UMKM. Jadi mari ber-UMKM harus mengikuti perkembangan zaman juga apa yang menjadi kebutuhan pasar dan jangan merasa minder untuk menjadi pelaku UMKM. Karena sekecil apapun UMKM itu berperan besar baik untuk dirinya sendiri, berperan Betul. besar untuk keluarga, bahkan negara pun mengakui ketika industri besar itu tumbang dan menjadi sanjungan itu adalah UMKM. Makanya sekarang UMKM itu menjadi perhatian khusus untuk seluruh perusahaan, dinas dan yang lain-lainnya itu menjadi fokus. Jadi saya menyampaikan semangat terus untuk menjadi pelaku UMKM, terus berkarya, berkreativitas dan juga jangan mudah menyerah. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Mulyana atas pesannya ya Pak ya. Oke, dengan disampaikannya pesan dari Pak Mulyana tadi, berakhirlah podcast kita pada hari ini ya Pak ya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Mulyana sama Kak Puput bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi Textizen semua. Amin. Amin. Oke, jadi tadi kita udah mendengar ya cerita dari Kak Puput, cerita dari Pak Mulyana gitu tentang gimana sih cara meracik jamu, manfaatnya dan juga apa sih di dalam rumah UMKM tuh gimana. Kita udah dikasih tahu semua ya. Nah, kita juga udah minum Minum nih, jamu bareng ya, nih. Kak Puput ya. Iya. Jadi memang kita ini udah mau berakhir di podcastnya. Nah sebelum kita menutup podcast kita kali ini, mari kita mungkin kita menyuarakan ya, Jargon menyuarakan ya? jargon kita. Kita punya 2 jargon. Yang pertama itu jargon UMKM. Iya. Gimana Pak jargonnya? Jargonnya UMKM kuat, pajak kuat, Indonesia maju. Nah, Oke. jargon yang kedua itu jargon kita podcast ya. kita Iya. nih. Punker Text Page, sharing information to Textizen. Oke, mungkin kita coba mulai dulu sama jargon yang pertama ya. Betul. Oke. Oke, 1, 2, 3. UMKM kuat, pajak kuat, Indonesia maju. Oke. Jargon yang kedua, Punker Text Page, sharing information to Textizen. Oke. Baik, terima kasih kepada Textizen semua. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast kita yang nanti akan kita upload di YouTube seperti biasanya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen juga ya. Nah, yang Oke. sampai jumpa di podcast kita di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.